Begini baru sedih-sedih. Online berjam-jam, tapi tidak pernah telepon orang tua di Toraja. Orang tua dia tidak pernah telepon. Sudah mati baru dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Tidak pernah bicara dengan orang tua. Pas orang tua sakit tiba-tiba dia sampai. Sertifikat. Saudara-saudara, dalam sukacita kita di hari ini, saya mau ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul? Separuh belum buka sudah amin ini tipu ini. Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Menghormati firman Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Yang di luar, shalom. Baik. Bersyukur hari ini ada di sini dan kita sama-sama belajar bersama dari teks ini. Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12 itu banyak atau sedikit? Dia banyak atau sedikit? Lebih banyak orang yang ada di gereja ini atau murid Tuhan Yesus lebih banyak? Lebih banyak yang hadir atau murid Tuhan Yesus lebih banyak? Oke, murid Tuhan Yesus itu hanya 12. Tapi mereka terdiri dari berbagai-bagai orang. Ada yang tua, ada juga yang muda. Yang tua seperti Yakobus. Di sini ada nama Yakobus. Yang tua seperti Yakobus, tapi ada juga yang muda seperti Yohanes. Di sini ada nama Yohanes. Bukan itu, ini yang murid Tuhan Yesus. Ada yang punya jabatan seperti Lewi. Seperti siapa? Di sini ada nama Lewi? Bukan juga yang itu. Tapi ada juga rakyat biasa seperti Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Andreas. Mereka hanya nelayan-nelayan kecil di Galilea. Ada yang bekerja bagi kepentingan Roma. Kerajaan Roma menaksir pendapatan dari satu daerah. Terus dia lelang jabatan. Siapa yang mau boleh pungut pajak dari masyarakat, makan dari pungutan itu, tapi kirim ke Roma juga. Tetapi ada yang anti terhadap Roma, yaitu Simon orang Selot. Simon orang Selot adalah seorang anggota partai politik. Dalam partai politik Selot itu mereka anti terhadap Roma dan mau bikin revolusi terhadap Roma. Lewi bekerja bagi Roma, tapi Simon orang Selot bekerja melawan Roma. Baru 12 orang saja sudah beda. Apalagi banyak begini. Ada yang tua, ada juga yang punya jabatan, ada yang masyarakat biasa. Mereka sudah beda-beda. Berdasarkan perbedaan-perbedaan ini, Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Supaya mereka menjadi satu. Bukan supaya mereka menjadi seragam. Supaya mereka menjadi, bukan supaya mereka menjadi seragam. Menjadi satu itu beda dengan menjadi Kalau seragam bukan 100. Lupa itu 100. Supaya mereka menjadi seragam itu, satu pakai baju hitam, semua pakai baju
Satu bilang A, semua bilang. Satu bilang O, semua bilang. Itu namanya menjadi. Tetapi yang menjadi satu berarti mengelola perbedaan-perbedaan. Menjadi satu artinya mengelola. Siapa tidak mencintai perbedaan, tidak pantas hidup di dunia. Kenapa? Dunia tempat kita tinggal ini fakta kosmis menunjukkan bahwa segala sesuatu itu berbeda-beda. Ada atas, ada panas, ada laki-laki, ada hitam, ada kanan, ada. Itu beda atau tidak? Beda. Pendeta Yandi pernah kasih nikah satu pasang nikah yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu jemaat yang hadir ini mereka bicara tentang beda usia yang signifikan. Bedanya berapa tahun? 64 kurang 20? 44 tahun. Waktu khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kupa bilang bokorek-bokorek saja. Iya, itu penting itu. Jadi ada laki-laki sekarang badan bagus-bagus, woi mantap, six-pack dia, tapi dia punya pacar laki-laki juga. Itu salah berat itu. Mesti satu laki-laki, satu perempuan. Nah, supaya mereka menjadi satu. Hal ini serius. Harapan. Kita mulai dari harapan dulu karena tema kita bicara tentang hal itu. Harapan dulu. Harapan dari doa Yesus itu ada dua. Ada berapa? Dua kalau pakai bahasa Indonesia? Dua. Pakai bahasa Toraja baru? Pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa roh? Harapan dari doa Yesus itu ada dua. Satu, supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi di dalam. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Hanya bangku-bangku saja. Jemaat. Hukum Taurat itu ada berapa? 10. Dari 10 diterjemahkan menjadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus menyimpulkan tinggal dua. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari dua kalimat itu Tuhan simpulkan tinggal satu kata. Anak sekolah minggu biasa menyanyi K-A. K-A. Apa? Kasih. Ulang. Kasih. Lanjut. Kasih itu. Cukup. Saya mau tanya, di sini ada yang suka marah-marah? Dia ada di sini. Laki-laki atau perempuan? Dia ada ikut ibadah sekarang. Dia pakai baju warna. Itu serius, saudara-saudara. Kenapa? Lagu yang dinyanyikan oleh anak sekolah minggu itu didasarkan dari Pertama Korintus pasal 13. Pertama Korintus pasal itu dimulai dari Paulus dapat laporan dari keluarga Chloe bahwa Bapak, ini jemaat sudah mau pecah. Jemaat sudah mau. Paulus tanya, orang mau pecah karena apa? Bapak, ada dua hal yang buat jemaat mau pecah. Berapa hal? Satu, karena jemaat suka pilih-pilih pelayan. Sama-sama jemaat. Yang lain bilang begini, pelayan yang baik itu harus seperti Paulus. Paulus satu kali berkhotbah itu 2.000, 3.000 orang bertobat. Itu dulu baru pelayan. Yang lain bilang tidak. Pelayan yang baik itu harus seperti Apolos. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa. Khotbah 5-6 jam orang tidak mengantuk. Itu dulu baru pengkhotbah, itu pelayan. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa. Tapi jemaat mengelompokkan diri seolah-olah ada golongan Paulus, seolah-olah ada golongan jemaat. Di gereja ini ada berapa pendeta? Aman ini jemaat. Ini yang mau bikin kacau jemaat itu yang suka pilih-pilih.
Ini jemaat sekarang ini, dorang suka ikuti, kalau di gereja kami sebut warta jemaat. Di sini sama. Kalau bilang ibadah minggu tanggal 10 April akan dipimpin oleh pendeta ini. Ada begitu di sini. Dia ada ikut ibadah sekarang. Tunjuk itu orang. Orang sembarang saja. Itu bikin kacau jemaat itu. Yang kedua, jemaat suka membanding-bandingkan karunia. Sama-sama jemaat suka membanding-bandingkan karunia. Paulus menggambarkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu dibagi dalam 2 bagian, yaitu karunia motivasi. Sama-sama 1, 2, 3. Yang kedua karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. 2 karunia ini punya posisi yang sama. Untuk dipakai membangun jemaat. Tapi mereka tidak sibuk melayani jemaat. Mereka sibuk membanding-bandingkan. Paulus bilang kalau kamu begini, kamu seperti anak kecil ini. Ada orang yang tidak tahu dia karunia apa. Tapi dia sibuk dengan orang lain punya karunia. Di sini ada. Ada juga. Dia tahu menyanyi tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Tapi tiba-tiba ada pengumuman. Ketua majelis sinode dari gereja apalah begitu. Dengan pemerintah kabupaten ini akan beribadah bersama-sama di sini. Woi, itu solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan solo. Ini karunia makam puji ini. Itu tidak baik bagi jemaat. Di sini ada yang suka makam puji. Ada di sini sekarang. Dia duduk di mana? Di mana dia itu? Paulus bilang kamu seperti anak-anak ini. Di pasal 12 setelah dia bicara tentang karunia, di akhir dari pasal 12 dia bilang begini, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Di pasal 13 Paulus kasih tahu, karunia yang paling utama adalah kasih. Sebelum menjelaskan tentang kasih itu, Paulus jelaskan, sekalipun engkau tahu semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat engkau tahu, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau hanya seperti gong. Tahu gong? Dia lanjut. Sekalipun engkau pintar, bahkan engkau punya iman yang sempurna, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada guna, engkau tidak berguna. Dia lanjut lagi. Sekalipun engkau terlalu baik, memberikan semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu engkau berikan untuk dibakar sekalipun. Ada yang mau kasih tubuh dibakar? Tapi dia lanjut, kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada faedah sama sekali. Jemaat sudah meninggal. Jemaat. Lantas ayat 4 dia lanjut, kasih, saya tidak usah omong semua, ada 15. Saya omong satu saja. Kasih itu sabar. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 3, 2, 1. Jemaat. Orang di Pok sini sabar-sabar semua. Jemaat. Dalam Alkitab, sabar itu tidak sama dengan menanti waktu selesai. Sabar tidak sama dengan kapan. Dalam Alkitab sabar berkaitan dengan 2 hal. Kalau saudara punya kasih, hal ini harus ada. Yaitu 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 3, 2, 1. Ada situasi tertentu di rumah, situasi tertentu di gereja yang kita tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang sabar. Ada sakit, penderitaan, sudah kanker sekian lama, berdoa kita bukan mau tambah sembuh, tambah menurun kondisi fisik. Sampai-sampai seperti mau mati rasanya. Firman Tuhan tetap bilang ada masalah yang kita mau segera selesai, padahal tidak habis-habis juga. Tetap firman Tuhan bilang
Ada pendeta satu khotbah terlalu lama, kita sudah pembalas dengar. Tapi firman Tuhan bilang, sabar. Tapi yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Jemaat, ada orang-orang tertentu di sekitar kehidupan ini sangat menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta-pendeta itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada jemaat sangat tapi firman Tuhan bilang, ada suami-suami sangat tapi firman Tuhan bilang, ada istri. Ada kok tidak? Ada kok tidak? Ada, dia bilang ada. Ada istri itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada mertua. Ada kok tidak? Siapa punya mertua itu? Dia sangat tapi firman Tuhan bilang, sabar. Tuhan sabar. Jemaat, dulu ada satu binatang di dunia namanya ayam. Ya, dulu ada. Sekarang juga ada toh. Tapi ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang hanya ayam itu menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Akhirnya buat kita manusia yang bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Tapi membedakannya gampang. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? 1 dulu. Jemaat, ayam kampung itu kita pelihara lama, 6 bulan, dia masih kecil. Tapi dagingnya enak atau tidak? Kalau dijual lebih mahal atau lebih murah dari ayam potong? Kalau dia betina bertelur atau tidak? Ya, karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan itu ayam potong itu. Kita baru pelihara 1 bulan saja dia punya mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, lihat. Tapi ini ayam tidak tahan. Anak-anak gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Dalam sabar itu ada proses. Banyak orang tidak mau berproses. Jemaat, tanpa kasih yang begini, kita sulit ada di tengah-tengah jemaat. Kenapa? Di jemaat itu ada orang tukang tersing. Dan itu sangat dan hanya kasih yang bisa membuat kita terhadap manusia yang ada orang yang pas rapat itu dia usul semua program yang di seluruh gereja di dunia dia usul. Tapi pas kegiatan dia tidak datang. Ada di situ. Dia ini tepuk tangan apa? Ada yang dia usul semua program. Tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Ada di depo gini.
Ada yang waktu kerja dia tidak ada. Pas makan. Ada juga di sini. Dia ada di sini. Dia duduk di bagian mana itu? Itu menjengkelkan kok tidak? Kalau kasih yang begini tidak ada, tidak bisa. Ada orang dalam jemaat itu yang dia omong semua mesti dengar, tapi orang omong dia tidak mau dengar. Ada juga. Dia ada di sini. Faham apa? Dia faham apa? Saudara bisa bayangkan kalau kita hidup bersama-sama dengan manusia begini tanpa kasih bisa bertahan. Bisa bertahan. Jadi tadi saudara punya tema bilang setia dalam kasih. Saudara paham apa tentang kasih yang bisa membuat kita bersabar? Kasih tidak pura-pura. Kasih tidak pura-pura. Di sini ada yang pura-pura. Contoh, saya mau tanya, jemaat. Di gereja ini habis ibadah minggu ada jabat tangan. Saya paling tidak suka dengan dua cara jabat tangan. Itu tidak tulus itu. Satu, dia datang itu dia hanya sorong ujung saja. Najis kah? Kalau tidak mau tidak usah. Orang jabat tangan itu utuh, begini. Bukan datang hanya. Kedua, bagus dia sudah begini. Tapi mata tidak lihat kita. Iya. Jabat tangan itu begini. Lihat. Tulus. Kadang-kadang kita, jemaat. Ingat bahwa tanpa kasih tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum tulus. Kita datang kita bilang shalom, dorang bilang shalom. Kita lewat baru yang lain bilang, hanya kasih. Pendeta Yandi khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Hei, kita pergi di bank macam tidak mau pulang. Macam mau lihat terus dalam pemuka begini. Baru kita naik tangga terakhir dengan santun sekali dorang bilang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi tanpa kasih semua hanya ajarilah bahas agar kami lebih kuat. Ajarilah bahasa kasih agar kami dekat. Yang di luar shalom semuanya. Mantap. Kita lanjut Baik, jemaat. Yang bisa mengkonfirmasi kasih, hafal dulu seperti yang saya bilang. Ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan. Yang lain tidak ada suara. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Yang bisa mengkonfirmasi kasih yang tidak terpatahkan adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal ibu. Jemaat. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, bahkan suami saja tidak menolong. Suami juga tidak menolong. Ibu sakit melahirkan di ruang bersalin itu, yang suami hanya di luar, dia taruh tangan di kepala baru dia bilang, Yesus, paling hanya begitu. Sudah bilang Yesus lagi dia bayangkan, ini anak muka mau ikut siapa ini, paling hanya.
Anak-anak, di sini nenek-nenek semua. Anak-anak, waktu kamu baru lahir anak-anak, kamu baru lahir, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anaknya. Betul? Jam 3 subuh masih ada orang tua gendong dia anak begini. Betul? Dalam keadaan tidak tidur dan sempoyongan itu, seringkali ibu-ibu dipaksa menjadi penyanyi. Seringkali mereka jadi penyanyi. Karena itu seringkali lagu dari ibu-ibu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak lari-lari tapi sudah jangan bikin masalahnya. Hei anak-anak. Mana itu anak-anak? Saya lihat dulu. Anak-anak, waktu kamu baru lahir itu kamu tidak tahu bicara. Kamu tidak tahu bicara. Atau siapa punya anak yang lahir langsung bilang yes, tidak ada. Orang tua ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Sekarang kelas berapa? 3 SMA. Ketika orang sudah SMA, sudah bisa bicara. Ada suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara mereka dengan orang tua? Lihat, lahir tidak bisa bicara. Orang tua susah mengajar bicara. Sudah besar, lancar bicara. Lebih suka bicara dengan teman daripada bicara dengan orang tua. Orang tua, kenapa mau kasih makan manusia-manusia model begitu? Lahir tidak tahu bicara, kita ajar terus dia bicara dengan orang lain. Kenapa mau kasih makan orang? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Amin. Jemaat. Waktu anak-anak lahir itu tidak bisa jalan. Betul kok tidak? Atau siapa punya anak yang lahir langsung ikut gerak jalan? Ada. Orang tua ajar jalan satu-satu langkah. Pegang di tangan baru bilang ta. Sekarang dia sudah bisa jalan. Sudah SMA. Suka jalan dengan orang tua. Suka jalan dengan orang tua. Lebih suka jalan dengan. Kenapa mau kasih makan itu manusia-manusia begitu? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kasih tahu kawan di sebelah. 3, 2, 1. Jemaat. Orang tua tuh selalu bilang begini. Anak, asal kamu mau sekolah tinggi. Asal kamu mau sekolah tinggi. Biar kami orang tua ikat perut. Pernah dengar orang tua ngomong begitu? Ikat perut. Dorang kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang berutang demi kamu. Ada pegang handphone? Ada. Utang. Iya. Kamu datang sini bawa motor. Utang. Orang tua selalu begitu. Banyak kali. Jemaat. Orang tua melahirkan kita banyak-banyak. Tapi tidak pernah titip. Anak-anak di mana pun tidak pernah. Tapi anak-anak yang sudah sukses, sekalipun banyak, dorang bisa titip, dorang punya orang tua di panti jompo. Yang sudah titip atau rencana titip, batal. Karena apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada. Saya mau tanya, berapa bersaudara? Berapa saudara? 4. Berapa saudara? 3. Berapa? Oke. Saya mau kasih tahu. Orang tua bisa lahirkan 2, 3, 4. Dia bisa urus sampai besar. Tapi 4 orang yang sudah sukses belum tentu bisa urus mama yang hanya 1 orang. Belum tentu. Kalau tidak ada kasih. Kita menyanyi lagu ini, lagu dunia, tapi biar kita menyanyi di ibadah. Izin pendeta. Kasih ibu. Hanya
Coba ulang menyanyi lagu ini sambil bayangkan mertua punya wajah. Kasih kepada siapa? Sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali atau tidak? Seperti apa? Saya rindu kita ulang menyanyi lagu ini. Terus yang ada anak duduk dekat orang tua atau tahu orang tuanya ada, bangun dari tempat, peluk itu orang tua. Peluk itu orang tua, bicara satu kata buat dia. Kasih. Kuat-kuat. Ada orang tua. Peluk orang tua. Begini baru sedih-sedih. Online berjam-jam, tapi tidak pernah telepon orang tua di Toraja. Orang tua dia tidak pernah telepon. Sudah mati baru dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Tidak pernah bicara dengan orang tua. Pas orang tua sakit tiba-tiba dia sampai. Sertifikat. Dan hanya kasih yang bisa menyambut. Kenapa saya minta anak-anak datang peluk orang tuanya? Karena kasih itu tindakan. Kasih bukan kata-kata. Kita narasi tentang kasih terlalu banyak, tapi tidak melakukan. Di gereja ini kehilangan kasih. Kita kehilangan kasih. Di rumah kehilangan kasih. Jemaat. Suami istri di sini baik-baik. Baik siapa pun istri. Istri sendiri, suami sendiri. Orang tua anak, kenapa hilang suara? Ada baik-baik orang tua anak. Ipar-ipar, suara ipar. Kasih yang seperti itu yang harapan dari doa Yesus. Sebab dengar, ini harapan ini pembacaan ini adalah bagian-bagian terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Segera setelah ini, Yesus akan meninggalkan mereka. Dia akan pergi menghadapi pengkhianatan muridnya. Dia sampai disalibkan, mati, bangkit naik ke surga. Mereka akan sendiri. Mereka akan sendiri tanpa Yesus secara fisik. Kalau kasih tidak ada padamu, engkau menghancurkan persekutuan. Itu kasih yang dimaksudkan. Tidak terpatahkan. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak, saya terlalu hargai Pak. Tapi setelah saya lihat Pak punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih. Ego. Jemaat. Di Pox ini lebih banyak kasih atau egois? Lebih banyak kasih atau egois? Saudara-saudara, kasih begitu mesti ada di tengah-tengah jemaat. Kedua, harapan dari doa Yesus adalah supaya masing-masing pribadi menyatu dengan Tuhan baru datang dalam persekutuan. Supaya Simon Petrus menyatu dulu dengan Tuhan baru datang menyatu dalam persekutuan. Yakobus menyatu dulu dengan Tuhan baru datang menyatu dalam persekutuan. Yohanes menyatu dulu dengan Tuhan baru datang menyatu dalam. Barnabas yang di kantor itu, engkau menyatu dulu dengan Tuhan baru datang menyatu dalam. Kepala kantor nama siapa itu? Kepala kantor itu Yohanes juga. Ibu nama Yohanes bagaimana? Yandi, engkau menyatu dengan Tuhan baru datang menyatu dalam persekutuan. Tidak boleh ada satu orang pun dalam gereja yang secara personal tidak menyatu dengan Tuhan tapi mau datang menyatu dalam persekutuan. Tidak boleh. Menghancurkan persekutuan. Jemaat, ini gereja-gereja di Indonesia ada mengalami kemajuan. Salah satunya adalah sudah ada vokal grup kaum bapak. P di sini ada.
Tepuk tangan. Bagus. Tapi. Dia punya tapi ada 2. Ada berapa? 1. Ini kaum bapak ini latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon hampir-hampir mau meledak itu telepon itu. Tapi kedua. Mau menyanyi, titip pesan lah ini PKP melalui majelis. Tolong kasih tahu pendeta. PKP menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Yang menarik adalah setelah menyanyi. Setelah menyanyi, ada PKP yang langsung keluar dengan jalan yang terkesan sopan sekali. Bukan pulang, tidak pulang. Tapi dia cari pohon. Itu pohon mungkin akan disebut pohon kaum bapak. Di pohon itulah dorang merokok. Sambil bicara tentang situasi-situasi terkini. Situasi politik terkini di Indonesia. Dengan analisa-analisa yang dalam sekali. Di pohon kaum bapak. Di sini ada pohon kaum bapak. Atau langsung di tempat rumah itu, di situ. Tapi mereka pasang telinga. Pendeta yang pimpin bilang, sampailah kita di akhir dari ibadah minggu ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terimalah berkatnya. Maka dorang yang dari pohon kaum bapak langsung lari cepat-cepat masuk. Ada begitu di sini. Itu orang ada di sini. Tunjuk itu orang. Tidak menyatu dengan Tuhan, tapi dia mau ada. Kaum bapak, berhenti bilang, kami biar ibadah kami sedikit orang, tapi kalau bedah rumah siap. Stop, itu salah. Menyatu dengan Tuhan. Itu serius itu. Amin toh? Biar kelihatan saya semangat. Terima kasih. Makasih. Jemaat. Tapi untuk menyatu dengan Tuhan ada syarat. Sama-sama. 1, 2, 3. Makasih Pak Arthur. Pak Arthur ini ganteng. Oke. Untuk menyatu dengan Tuhan ada syarat. Sama-sama. 1, 2, 3. Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. Kasih tahu dia di sebelah. 1, 2, 3. Kekudusan adalah syarat mutlak orang menyatu dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Kalau saudara melayani tapi tidak menyatu dengan Tuhan, saudara hanya aktivis pelayanan. Seorang aktivis sibuk dengan jadwal-jadwal. Dia melayani pekerjaan dan tidak melayani Tuhan. Pendeta yang dikhotbah setiap hari menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Ini yang penyanyi tadi menyanyi di sini. Bagus kalau tidak ada menyanyi. Menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Ini pemain musik ini bagus dia main. Bagus atau tidak? Menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Saudara mungkin setia beribadah, hadir di semua ibadah. Mungkin saudara akan disebut maha hadir. Maha hadir itu Senin hadir, Selasa sampai Minggu. Yang orang tua dia hadir, kaum bapak hadir, kaum ibu hadir, semua hadir. Menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Amin. Jemaat, kenapa kekudusan menjadi penting? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu, jemaat, kalau kudus sama dengan terang, tidak kudus sama dengan gelap. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang jemaat. Kalau kita ada dalam terang, bisa lihat orang di gelap? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa kadang-kadang kita sudah di terang, kita kembali ke gelap? Orang di terang kembali ke gelap itu karena dia suka begini, dia suka begini, dia suka. Apa ini? Orang Manado bilang
Baobab. Orang Kupang bilang Maloi. Orang Toraja bilang apa? Orang Batak bilang apa, Opung? Orang kalau so begini, sedikit lagi dia jemaat. Kadang-kadang kita sibuk melayani tapi tidak menjaga kekudusan. Anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin? Yes. Terang oke? Mantap. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Ada rahasia negara apa yang harus diberitakan dalam gelap? Menjeng. Hati yang punya itu baru bisa. Lalu kekudusan itu seperti apa? Saya butuh bantuan. Kak bantu saya sih. Mari bantu saya. Kak bantu. Jemaat. Ini anggap saja. Anggap saja. Sama-sama. 1, 2, 3. Ini andaikan, anggap saja. Tidak usah baper, tidak usah bawa. Ini andaikan saja. Anggap saja ini tangan Tuhan. Dan ini tangan orang berdosa. Ini anggap saja, anggap saja. Anggap saja tangan Tuhan ini tangan orang. Sekarang kita mau minta orang berdosa pegang tangan Tuhan. Kuat, tambah kuat, lebih kuat, tambah lagi. Oke, anggaplah ini paling kuat. Sekarang saya tanya, pegang sekuat ini bisa tahan berapa lama? 1 detik bisa? Oh bisa. 1 menit bisa? Tidak bisa. 1 jam bisa? Tidak bisa. 20 tahun bisa? Tidak bisa. Makin kuat dia pegang, makin cepat dia lepaskan. Yang harus dilakukan oleh mereka, oleh kita, oleh saya dan saudara adalah dia yang menjaga kekudusan. Mesti membiarkan tangan Tuhan yang pegang. Supaya sebagai manusia biasa seringkali kita lemah, tidak berdaya. Seolah-olah jari-jari kita ingin terlepas. Tangan Tuhan tetap memegang kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tak ku tahu kan hari esok, namun kekut apa? Kalau Tuhan tidak menarik kita kepadanya, kita tidak bisa bertahan. Doa itu bicara dengan Tuhan. Ini contoh saudara dengar di mana-mana, tapi saya bicara ulang. Doa bicara dengan Tuhan, tapi banyak orang sangat susah. Kita acara, terus pendeta bilang baiklah kita masuk dalam doa syafaat bersama-sama dengan keluarga yang mengucap syukur. Pas kita mau berdoa ini, ibu-ibu langsung baku aja ke dapur. Di belakang itu ketua dapur bilang, siap. Kuah tadi suka kasih panas. Padahal hanya kacang brenibon. Di sini siapa yang ketua? Ketua dapur itu siapa? Yang mana? Mana itu ibu? Stop ibu, stop. Duduk di sini. Duduk sesaat di sini kenapa? Dia pemalas doa. Ini pendeta pimpin besok ini. Pendeta bilang, saudara-saudara mari kita satu hati bersama-sama di dalam doa syafaat. Pas mau berdoa itu separuh, pas yang lain tutup mata, yang lain. Ada. Majelis atau jemaat? Sembarang saja. Suka duduk diam-diam begini kenapa?
Ini kita mau doa baru dia sibuk. Padahal tidak bisa. Amin ya. Baik. Jemaat. Yang pendeta yang diomong banyak-banyak dari tadi, itu baru pengantar. Ini kita baru mau masuk di khotbah ini. Saya kan belum bahas teks. Saya belum bahas teks ini. Ada pendeta baru pendeta yang di khotbah tidak bahas teks. Itu bagaimana? Ini baru mau khotbah ini. Ini baru. Sabar. Oke, sudah. Dalam kekudusan itu, Tuhan menyelidiki hati. Tuhan lihat hati. Manusia melihat yang tampak, tapi Tuhan menyelidiki hati. Anak sekolah minggu itu mengajar kita hal yang gampang. Hati-hati gunakan hati. Tangan saja dulu, karena jemaat, tahu lagu itu? Kalau tahu pulang sampai rumah menyanyi, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena Tuhan tidak, manusia tidak lihat, tapi mata Tuhan sama-sama 1, 2, 3. Amin toh? Suami-suami, tidak semua hal dari kita istri lihat. Tapi istri-istri, tidak semua hal dari suami kita lihat. Dari kita suami lihat. Tapi amin toh? Baik. Nah sekarang kita mulai teks. Saudara-saudara, lalu untuk harapan dari doa Yesus itu, bagaimana menggenapinya, bagaimana melakukan supaya kasih itu ada, dan berhadapan terus menyatu dengan Tuhan tetap ada. Supaya itu betul-betul menjadi bagian tidak terpisahkan dari sebuah persekutuan. Pembacaan tadi kasih tahu hal yang singkat sekali, tapi dengan pesan yang sangat kuat. Dia bilang begini, untuk hal itu maka yang Tuhan berikan adalah kemuliaan. Tuhan berikan apa? Kasih tahu kawan di sebelah, Tuhan berikan. Pertanyaannya, kemuliaan seperti apa yang Tuhan berikan supaya kasih itu jadi dan orang tetap menyatu dengan Tuhan? Ada 3 hal. Berapa hal? Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Toraja, pakai bahasa Mandarin. Saya juga tidak tahu, saya tanya saja. Baik, jemaat. 1, kemuliaan salib. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jemaat, Tuhan Yesus itu tidak mati konyol di atas kayu salib. Tidak mati konyol, tapi dia dimuliakan di kayu salib. Supaya kita yang telah terputus hubungan dengan Tuhan dan sesama karena dosa, oleh karena kemuliaan salib, kita menjadi satu di dalam Tuhan. Amin. Jemaat, kenapa pendeta-pendeta suka bertengkar? Coba saudara ikuti di media sosial. Pendeta satu menghujat pendeta lain, satu denominasi gereja menghujat denominasi lain, satu kelompok agama Kristen menghujat agama lain. Kenapa? Karena kita lagi bicara hal-hal di luar kemuliaan salib. Kita lagi membawa orang membesarkan organisasi gereja, dan bukan membawa orang untuk kebesaran Tuhan. Kita membawa orang kepada pendeta dan bukan kepada Tuhan. Orang bilang, sekarang so jadi pendeta besar. Tidak ada pendeta besar. Pendeta badan besar banyak, tapi pendeta besar tidak ada. Yang besar hanya Tuhan. Tidak boleh ada satupun kemuliaan manusia yang bisa merampas kemuliaan Allah. Kita lagi bertengkar di luar salib. Jemaat, ada satu lagu lama. Ini lagu lama, orang tua saya berharap bisa tahu. Yang muda-muda belajar ini lagu kau tahu. Jangan kamu hanya terbola balik. Jangan, harus menyanyi yang
Ini lagu lama, berharap kita masih tahu. Pada satu bukit, jauh dari sini. Lihat salib Tuhan. Lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar. Sepotong kayu kasar. Tanda dosa. Tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ku kenangkan cinta Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya. Aku jatuh pada kaki. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Jemaat, kalau orang datang pada salib Kristus, hanya dua hal yang bisa dia lakukan. Satu, dia tidak mampu mengangkat muka. Dia hanya bisa menunduk dan berlutut di bawah salib. Sambil dia berkata, pada kaki salibmu, Yesus, Yesusku berlindung. Air hayatku, pancaran yang agung, pancaran yang agung. Salibmu, salib lebih kuat. Salib yang ku hingga dalam sorga kelak. Ada apa? Ada berhenti. Itu kalau dia tidak bisa angkat kepala, dia hanya mengaku dosa di bawah. Tapi kalau dia berani menengadah ke atas, dengan tangan yang terangkat dia hanya bisa katakan, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat, kalau orang datang di gereja hanya untuk mengaku dosa dan berserah, ada yang tukang tersinggung. Akan ada pertengkaran di gereja. Akan ada iri hati di gereja. Seringkali kita datang ke gereja bukan untuk dua hal itu. Kemuliaan salib. Itu serius. Sepanjang yang kita perbincangkan di luar dari kemuliaan salib, kita tidak sementara menjaga kesatuan. Tidak ada kasih. Tidak boleh ada satupun kemuliaan di dalam gereja yang melebihi kemuliaan salib itu. Dan semua orang harus tunduk di bawah. Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Jemaat, Yesus itu taat, bahkan taat sampai mati. Dia dimuliakan karena ketaatannya. Karena itu tidak boleh ada satu orang pun di dalam gereja yang begitu mulianya melebihi kemuliaan ketaatan. Tidak bisa. Jemaat, saya mau tanya, di sini ada katekisasi atau tidak?
Berapa lama? 6 bulan. 8 lah. Berapa kali pertemuan, kalau dia tidak hadir dia tidak boleh siding? 2 kali, 5 kali. Kenapa saya tanya begitu? Di gereja kami 1 tahun, kalau tidak ikut pertemuan 3 kali tidak boleh siding. Terus ada orang tua datang, pendeta, yo, pasca kali ini ada tabis CD? Iya ada, bagaimana? Oh saya punya anak itu, yang sekolah dokter di Bandung itu. Oh iya anak terlalu pintar, pendeta terlalu pintar. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Kenapa? Dia ada mau datang ini pasca, aduh puji Tuhan kali ini dia mau pasca dengan orang tua di sini. Itulah pendeta itu sudah. Kenapa? Maksudnya bolehkah dia datang itu langsung diteguhkan CD-nya? Tidak bisa begitu Pak. Tersinggung dia punya orang tua. Mau keluar, mau bikin gereja sendiri di sebelah. Lebih apa ini anak? Orang lain punya anak boleh taat, boleh ikut. Sampai 5 kali tidak ikut, tidak boleh sini. Itu anak lebih apa? Dia terlalu apa? Dia pun bapak dukung lah. Mau keluar, keluar. Urus orang banyak ini harus ada hukum yang mengatur. Terlalu apa? Dia pun bapak gaya-gaya. Waktu itu ini gereja ini dia punya oma yang kasih tanah. Ambil kembali itu tanah. Urus semua orang, kita semua tunduk. Di gereja itu bukan kewajiban tapi tanggung jawab. Gaya. Jemaat. Tanggung jawab itu kelasnya di atas dari kewajiban. Orang yang hanya sekedar menjalankan kewajiban itu dia punya kalimat yang bilang pokoknya yang penting pokoknya yang penting. Pernah dengar itu kata? Atau sendiri omong? Pokoknya yang penting itu kewajiban. Tapi tanggung jawab. Saya ingat saya melayani di pulau bagian selatan Indonesia kira-kira 5 tahun di Pulau Sabu. Ada seorang koster namanya Amaju. Dia punya 1 istri dan 5 orang anak. Di hadapan istri anaknya saya tanya dia, Ama, iris tuak itu saguer itu. Yang itu apa, tuak apa ya? Enak. Itu susah atau tidak? Dia bilang susah pendeta. Coba kau jelaskan dia punya susah. Pendeta, kita naik itu pohon enau itu jam 2 subuh. Turun jam 7 pagi. Karena pohon banyak, kita tidak bisa naik dari ini pohon, turun kembali, pindah ke pohon berikut. Tidak bisa. Itu buang waktu, buang tenaga. Jadi kami sambung dia punya daun Bapak, kami langsung langkah ke sebelah. Resiko jatuh Pak Pendeta. Pisaunya terlalu tajam dan seringkali melukai kami. Belum lagi kalau ada tokek di atas. Terus saya bilang dia, kau kan tahu iris itu barang susah begitu. Kenapa Anda mau iris? Dia lihat kepada istri dan anak-anaknya, dia bilang begini. Dia hanya begitu. Terus dia bilang begini, nanti dorang makan apa? Itu pernyataan membuat saya mengerti bahwa dia keluar jam 2 subuh, naik pohon itu, turun jam 7 pagi, melakukannya dengan resiko mati karena terjatuh. Dia melakukan itu bukan sekadar kewajiban. Tapi apa? Tanggung jawab. Satu hari saudara diminta pakai baju warna hitam. Padahal saudara tidak suka pakai baju hitam. Waktu saudara pakai baju hitam, bukan karena selera. Tapi apa? Tanggung jawab. Bukan bilang, tidak bisa Pak, saya harus pakai biru. Harus. Waduh. Di Pog ini gereja jam berapa? Jam berapa? Oke, taruhlah jam 9. Kan rapat. Ada yang usul jam 7, ada yang bilang jam 8, ada yang bilang jam 9, ada yang bilang jam 12. Waktu keputusan bilang kita bergereja jam 9. Itu bukan soal siapa kalah, siapa menang dalam keputusan. Saudara waktu datang ikut gereja jam 9 bukan karena saudara kalah terhadap sebuah keputusan. Saudara datang karena tanggung jawab. Atau siapa di antara kita yang dia usul jam 8, orang tidak terima, orang terima jam 9, lantas dia bilang silakan Anda gereja jam 9. Saya akan datang sendiri 12:30. Itu orang gila dia. Di gereja bukan soal kalah menang. Tadi kaum bapak sudah, sekarang ibu-ibu. Ini ibu-ibu dorang ini. Ada keputusan bahwa kaum ibu, sebutan di sini apa? Itu. Iya.
Yang kaum perempuan ini akan mengisi pujian dalam paduan suara perempuan di hari ulang tahun Pope Sorowako. Berarti ada kesempatan melayani toh. Dorang bukan sibuk untuk latihan. Dorang bertengkar soal seragam. Ada itu ibu-ibu di sini, itu ibu-ibu yang bertengkar. Yang mereka bertengkar itu bersih rapi atau harus seragam. Bertengkar, akhirnya bilang, ya sudahlah seragam. Bertengkar lagi. Polos atau pakai motif Toraja. Bertengkar lagi, akhirnya sepakat sudah. Polos tambah motif. Bertengkar lagi, motifnya melintang begini atau melintang begini. Akhirnya yang satu dia sudah kamu menyanyi sendiri, saya tidak usah kasih keluar. Ada ibu-ibu begitu di sini. Dia mau cari apa? Kita terlalu dominan. Saudara tahu kita menyanyi lagu paduan suara itu kan ada do mi sol, sopran, tenor, alto. Sopran tagal dia suara tinggi bukan dia mau menyanyi sendiri. Hai duni itu tahan. Itu tanggung jawab menjaga keutuhan. Gaya. Tapi saya senang ini. Ada orang yang bukan karena kemuliaan. Di sini dia pakai sebagai tempat show. Saya tidak suka itu. Ada satu hal yang saya paling tidak suka, itu adalah konsultasi. Masa pendeta tidak suka konsultasi? Bukan, waktunya yang tidak tepat. Waktu persiapan acara tidak ada konsultasi. Nanti mulai banyak orang datang, tiba-tiba dia datang. Menjengkel. Di sini ada yang kerja konsultasi saja. Menjengkelkan. Itu penting itu. Jemaat. Dalam kebenaran ada 3 unsur paling utama. Tapi saya tidak bicara 2, karena ini saya bicara tentang kemuliaan ketaatan. Satu unsur dari kebenaran adalah legal. Sama-sama 1, 2, 3. Legal. Bukan regal. Regal itu biskuit. Legal itu sah. Legalitas. Sama-sama 1, 2, 3. Legalitas itu ikut aturan, ibu, ikut aturan. Ibu yang biasa masak-masak itu. Ikut aturan. Jemaat. Dengar. Itu seperti kita naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Motor sendiri? Sulunas? Naik motor itu, kalau ada SIM, STNK, pakai helm, kaca spion, lampu-lampu ada. Ada operasi lalu lintas. Berani pergi atau tidak? Kenapa berani? Coba SIM tidak ada, lampu-lampu tidak ada, tidak pakai kaca spion, tidak pakai helm. Ada operasi, berani pergi? Kenapa tidak berani? Tapi kan saudara punya om polisi. Kalau kita ikut aturan, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, pakai helm ada, dorang operasi lalu lintas, kita pergi. Sampai di situ polisi tidak tahan, putar kembali. Polisi bilang, kenapa kau putar kembali? Bapak tolong periksa saya, periksa. Ada yang berani begitu? Ada bendahara di sini yang berani periksa. Ada. Ibu bendahara berani periksa. Kerja di bank. Ada yang bisa kami bantu? Ikut aturan. Sama-sama 1, 2, 3. Masih sekolah? Oh, libur. Jemaat. Anak-anak masuk sekolah jam berapa? Jam berapa? Kalau kerja di kantor atau di perusahaan biasa masuk jam berapa? Jam 7:30. Kalau masuk jam 7:30, kita pergi jam 7. Berarti cara jalan mantap.
Shalom semua, apa kabar? Shalom. Cantik-cantik semua, ganteng-ganteng. Shalom. Itu kalau masuk jam 8, kita pergi jam 7. Coba kalau masuk setengah 8, kita pergi setengah 12. Berani bilang shalom, berani. Itu dia punya gaya saja sudah mencuri, menjengkelkan. Mencurigakan. Karena pasti dia pun cara jalan begini. Terus, langsung persiapan tipu. Kenapa kau terlambat? Sebenarnya tidak, tapi itu. Majelis jemaat ini, kalau gereja jam 9, datang setengah 9, aman. Tapi ada majelis itu menghindar suruh baca Alkitab. Orang jam 9:15 baru sengaja datang. Ada begitu. Taat. Sama-sama 1, 2, 3. Ada. Ibu-ibu ada paduan suara. Ada yang dia ini pemalas latihan, tapi kalau tampil nomor 1 itu ada. Ini tepuk tangan apa? Ini tepuk tangan. Seperti bahagia sekali. Latihan malas, tapi kalau mau tampil besok itu, oh iya nanti kita latihan di mana ya untuk Bayangkan kalau tidak ada kasih berhadapan dengan manusia begitu. Lama-lama aku bunuh itu. Tuhan ajar kita kasih itu terlalu utama. Jemaat! Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena kita tahu kita berasal dari mana. Kita tinggal dalam dunia, tapi tidak dari dunia. Kita asalnya dari Tuhan. Kenapa saya mengasihi Bapa? Karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Saya mengasihi Tuhan karena saya tahu diri berasal dari mana. Saya mengasihi sesama karena saya tahu bahwa pada dirinya ada gambar Allah. Lalu di mana kita punya diri? Jemaat! Kita lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Mengasihi diri. Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah orang lain seperti yang kau mengasihi. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin mengasihi orang lain. Sekarang saya mau tanya. Kalau pendeta Yandi benci Pak Arthur, yang rugi pendeta Yandi atau Pak Arthur? Pendeta? Setiap kali lihat Pak Arthur punya keadaan, saya senang atau tidak suka? Setiap kali Pak Arthur bilang shalom pendeta, saya pasti senang atau tidak? Setiap kali orang bicara Pak Arthur punya kebaikan, saya senang atau tidak? Kalau saya mengasihi diri saya harus berhenti membenci Pak Arthur. Karena orang yang mengasihi dirinya, dia tidak mau dia terluka karena orang lain. Jemaat, ada orang yang saudara tidak suka? Ada orang yang saudara tidak suka? Ada di sini sekarang? Coba lihat dia. Kenapa ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu dia suka? Kalau mengasihi diri kita, jemaat. Satu hari Tuhan bilang kepada Kain, persembahan Kain tidak diterima, tapi persembahan adiknya siapa? Adiknya Habel. Kain marah. Kain bilang, dia marah-marah begini. Tuhan bilang begini, Kain, mengapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, dosa di depan pintu dan sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Kain tidak mampu berkuasa atas dosa itu. Dia bunuh adiknya Habel. Tuhan datang, Tuhan bilang, Kain, di mana adikmu? Tuhan tanya. Bukan karena, Tuhan tahu kau tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Kain, di mana adikmu? Tuhan tahu kau tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Pertanggungjawaban. Kain, di mana adikmu Habel? Untung Kain tidak bilang, kamu nanya. Cari mati. Kain, di mana adikmu Habel? Dia bilang, memangnya aku penjaga adikku? Setelah bicara terus Tuhan memang, Kain lu dengar. Karena engkau membunuh adikmu Habel. Dengar. Tanah yang engkau usahakan ini tidak akan memberi hasil yang baik. Karena hubungan dengan adikmu rusak. Tanah ini tidak akan hasil yang baik. Saya mengambil kesimpulan ternyata muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama 1, 2, 3.
Pakai gerakan. 1, 2, 3. Mukamu. Kasih tahu dia di sebelah pakai gerakan. 1, 2, 3. Muka muram. Bikin status. Muka muram. Di sini ada yang hati panas. Panas dalam itu dia. Taat. Sama-sama. 1, 2, 3. Ketiga, pertama tadi kemuliaan. Kenapa yang lain hanya lihat saya? Pertama tadi kemuliaan. Kedua kemuliaan. Ketiga, kemuliaan nama. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat. Dulu itu sama dengan itu hari. Sama kok tidak? Sama. Dulu sama dengan waktu itu. Dulu bangsa Israel sekalipun tahu bahwa ada kuasa yang besar, ada Tuhan, tapi mereka tidak tahu dia di mana. Mereka tidak tahu dia siapa. Dia sangat jauh, sangat tidak mungkin ditemui. Sampai satu hari Tuhan datang berjumpa dengan Musa untuk kepentingan pembebasan Israel karena sudah 430 tahun dijajah sebagai budak di Mesir. Bicara-bicara dengan Musa. Di sini ada nama Musa? Musa itu yang itu bukan. Terus Musa bilang begini, Tuhan, kalau nanti saya pergi ke sana orang tanya, siapa suruh saya datang? Nanti saya bilang siapa? Terus Tuhan bilang, kalau mereka tanya, kasih tahu, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Dari Tuhan yang tidak dikenal itu menjadi aku adalah aku. Firaun tanya, siapa suruh? Aku adalah aku. Pendeta Yani datang sini, siapa suruh kau datang sini? Aku adalah aku. Mengerti? Aku adalah aku. Dari aku adalah aku. Dia lebih tampak lagi. YHWH. Yahweh. Tapi nama ini tidak boleh disebutkan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan dari YHWH dia lebih jelas lagi. Tapi orang bertanya Immanuel yang mana? Karena di itu kampung satu di sebelah situ nama Immanuel ada banyak. Immanuel mana? Ya, saya menjelaskan. Pemerintahan ada di bahunya. Orang-orang menyebutnya penasihat ajaib. Bapa yang kekal. Raja damai. Matius masih menyebut Immanuel. Tapi kemudian Yohanes menyebutkan yang luar biasa. Nama itu adalah Yesus. Yang tersembunyi sekian abad itu. Dunia mesti tahu. Nama itu adalah Yesus. Dunia harus tahu. Ada dua pengertian. Satu. Allah yang dilihat sangat jauh itu. Sangat jauh itu. Sekarang dia bergerak datang dekat-dekat dengan kita. Dan kita boleh memanggil. Ya Aba. Layakkanlah hidupku. Ya Bapa. Pakailah sesuai dengan. Supaya di dalam nama itu kamu beribadah tanpa rasa takut. Tapi yang kedua menjelaskan dengan sangat baik. Dia yang sangat susah ditemui itu. Dialah yang merendahkan diri datang ke tengah dunia ini. Dan karena itu dunia harus tahu. Sama-sama 1, 2, 3. Tiap orang harus. Tiap orang harus. Tiap. Siapa yang. Sambil tepuk tangan ulang. Tiap orang. Tiap orang harus tahu. Tahu apa? Jemaat. Sudah kasih tahu orang tentang Yesus. Kenapa hanya mata begitu?
Dunia harus tahu. Sudah kasih tahu. Nama siapa? Vino. Bukan Alveronica kok. Tiap orang harus tahu. Dunia harus tahu. Kenapa? Orang kalau tanya saya. Pendeta Yandi, yakin masuk surga? Yakin. Kenapa kau yakin masuk surga? Ada orang dalam di surga. Kau ada orang dalam di surga? Iya. Siapa namanya? Namanya Yesus yang. Siapa namanya? Siapa namanya? Nama Yesus yang. Kita butuh orang dalam di surga. Mau masuk perusahaan nikel saja pakai orang dalam? Masa mau masuk surga andalkan kekuatan sendiri? Siapa namanya? Nama Yesus. Nama Yesus yang lebih kuat. Kuat lagi. Nama Yesus yang. Jemaat, banyak orang tidak berani bicara tentang Yesus. Takut. Saya mau tanya saudara, jawab jujur. Sebentar pulang dari KPI ini, Pendeta Yandi kasih uang satu orang 100.000 masing-masing. Senang atau tidak? Berani cerita orang atau tidak? Pasti saudara bilang, kau rugi tidak ikut KPI. Itu pendeta yang menjengkelkan itu kasih kita uang. Jemaat, Yesus berkorban bagi saya dan saudara lebih murah dari 100.000 atau lebih mahal dari 100.000? Yakin lebih mahal? Yakin? Sudah cerita orang. Baru dapat pulsa 20.000, saya cerita seluruh dunia. Dunia gaib, dunia maya, dunia nyata. Terima kasih, pulsa so masuk. Besok lagi ya. Menjeng. Pulsa 20.000 kasih tahu semua orang. Yesus berkorban bagi kita. Tidak ada mulut yang berani mengatakan. Padahal dunia harus tahu. Gaya. Jemaat, di satu hari Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Hanya dengan berapa roti? Berapa? Berapa ikan? Ikan naik di? Berapa roti? Berapa ikan? Ikan naik di? Dari mujizat itu, lebih berapa bakul? Kenapa lebih 12 bakul? Di sini ada babungkus. Orang dapur. Kenapa lebih 12 bakul? Saya tidak omong. Dorang sementara bereuforia karena hal itu. Yesus meninggalkan mereka. Yesus hanya pergi ke pantai Gerasa. Di Gerasa Yesus hanya ketemu dengan satu orang yang kerasukan legion. Kalau bicara kerasukan legion berarti dia kerasukan roh jahat kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? Kita punya teman majelis yang hanya satu roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Menje. Yang kerasukan legion ini, dia jahat bukan saja bagi orang lain, tapi bagi dirinya sendiri pun dia jahat. Dia ambil batu pukul-pukul dia bunuh diri. Beberapa orang bilang, manusia jahat begitu lebih baik mati. Tapi Yesus datang kepadanya. Yesus mau turun dari perahu, roh jahat itu bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami?
Ternyata roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen hari ini baru sekedar mengenal nama Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Roh jahat juga kenal nama itu. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi. Sementara menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Roh jahat itu meminta supaya masuk ke babi-babi itu. Yesus membiarkan. Roh jahat itu masuk ke babi itu dan babi itu terjun dalam jurang. Matilah 2.000 ekor babi. Tahu babi? Nah itu babi itu. 2.000. Penjaga-penjaga babi ini kehilangan pekerjaan. Orang kasih tahu orang di kampung datang usir Yesus. Pertanyaannya, apa Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Lalu kenapa Yesus biarkan 2.000 ekor babi mati? Sama-sama kita tahu. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada papillon di Yahudi. Sebentar ada. Tapi yang haram ini orang pelihara 2.000 ekor. Sementara satu jiwa hampir binasa mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Kan itu dunia harus tahu. Jemaat, sekarang coba hitung, kalau babi satu ekor 2 juta. 4 juta. Kalau babi satu ekor 4 juta. 2.000 ekor. 2.000 kali 4 juta. Memang banyak ibu. Berapa? 8 M. 8 M itu apa? Bukan menobe. Paling tidak untuk satu orang gila itu harganya 8 miliar. Dalam konteks itu saya bicara. Pernahkah Puk suruh aku siap 8 M untuk pekabaran Injil? Siapakah orang gila itu? Orang gila itu bisa saja kita pun suami. Ibu, kenapa datang sendiri? Mana suami? Ini tanda apa? Kasat mata yang saya lihat ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Ini mama janda semua. Kita tanya, mana suami? Pendeta. Bisa suami, bisa istri, bisa anak-anak, bisa mertua yang menjeng itu. Dan tiap orang harus tiap orang harus tahu apa? Orang Timor harus, orang Flores, orang Toraja tahu apa? Sembarang saja. Kalau kita bicara tentang Yesus, dunia harus tahu. Ini kita tidak bicara dia, kita bicara kemuliaan lain yang lebih dari kemuliaan Yesus. Kalau ibadah tanpa kemuliaan Yesus, di manakah kemuliaan itu? Mulialah kita. Yesus sudah terabaikan. Amin. Saudara, seberapa pentingnya itu? Memang penting. Nama itu yang membuat segala lutut akan bertelut, segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Tapi bagaimana semua orang tahu kalau tidak ada yang mau pergi? Bagaimana itu orang mau pergi kalau tidak ada yang mengutus? Bagaimana mau mengutus dong pemalas gereja? Ada orang ini yang 1 tahun ini dia gereja hanya 2 kali. Natal dan tidak mungkin tahun baru. Kok 31 malam dia sumabok sampai tanggal 2. Natal dan Paskah.
Makanya dia pun nama jemaat napas. Natal dan karena Natal sekali, Paskah sekali, singkatan tambah panjang. Napas satu-satu. Bagaimana? Tapi hebatnya orang-orang di POK sini. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Kehadiran luar biasa, tepuk tangan dulu. Bahkan tadi jam 4 ada yang sudah hadir. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Pertanyaan terakhir. Tiap minggu begini, masih banyak orang bergereja dengan selera, tidak dengan tanggung jawab. Saudara tahu, melekat itu berarti menempel. Tidak gampang terlepas. Menjadi satu. Bersekutu. Tapi gampang sekali orang mengabaikan iman. Saya punya khotbah satu beredar luas ketika saya tanya, kalau jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih. Saya ulangi, kalau jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih. Pilih pesta juga tidak apa-apa. Jangan terlalu rohani-rohani juga. Yang menjadi soal itu bukan soal pilih pesta atau ibadahnya, tetapi motivasi yang ada di sini tentang pilihan. Ada orang yang kita tanya, Bapak kenapa tidak ibadah tapi pesta? Dia bilang, Pak Pendeta, ini tuan rumah undang langsung. Woi, tuan pesta kalau undang langsung itu dulu, tidak pergi bagaimana? Tapi kalau Pendeta Yandi yang tanya, jangan berjawab begitu, jangan. Bapak kenapa tidak ibadah tapi pesta? Pak Pendeta, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung? Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung? Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Ada orang yang malas gereja betul-betul, malas ibadah. Contoh. Ada yang ada undangan ibadah syukur di rumah sebelah situ. Sudah siap, tapi belum pergi. Istri bilang, Papa, mari yuk. Dia bilang, masih ibadah. Lalu dia pergi untuk, ada juga begitu di sini. Itu orang masih hidup dia. Aneh itu. Gereja jam 9. Jam 9 sudah siap, suami istri sudah bagus-bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Belum ke gereja. Anak-anak bilang, Papa, Mama, sudah jam 9. Dia bilang, belum ada orang. Lalu yang disebut orang itu siapa? Dunia harus tahu. Dunia harus tahu. Sama-sama, 1, 2, 3. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus siapa Yesus. Yesus ada sobat kita. Yesus ada sobat. Amat tulus. Amat tulus dan tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa. Jemaat tahu sekarang bahwa itu hal penting toh. Saya tidak tahu di POK Ibu Pendeta, Pak Pendeta. Ada majelis jemaat yang karena pakai periode, misalnya periode 4 tahun, dia hitung-hitung. Tinggal 1 tahun bebas. Tinggal 1 tahun. Berarti itu pelayanan beban. Saya kadang-kadang tegur MC. Baik, kita akan masuk dalam ibadah syukur dan ibadah singkat. Akan dipimpin oleh Pendeta Yandi. Saya tanya, ibadah apa? Ibadah ya ibadah singkat. Ada makan singkat. Ibadah itu orang mau cepat-cepat. Kalau makan lama, kalau Yesus kita tidak bicarakan, kita akan lebih banyak omong orang. Di sini ada orang biasa omong-omong orang pun nama. Itu orang ada di sini.
Dia pakai kacamata atau tidak? Orang itu kalau orang kumpul sama-sama itu, kalau mau omong orang itu lancar dia pemulut itu. Dia bilang opung, bukan orang mau omong orang, tapi itu omong orang itu. Sembarang sih. Jemaat, kenapa hal ini penting? Dengar saya sampaikan, ini bagian terakhir, ini terakhir. Baru 1 jam ini toh. Terakhir, ini sudah terakhir. Sudah lapar kita. Semua yang jasmani itu akan selesai. Kalau saudara tidak melekat dengan Yesus, saudara hanya melekat dengan harta benda yang ada padamu, semua akan selesai. Contoh. Ini bahasa lama yang saudara tahu, tapi saya ingin ulang. Nanti kalau seumur 50 tahun, cantik atau tidak cantik tidak penting lagi dalam hidup, tidak penting. Waktu masih 20-30 tahun itu kita rasa ini kinclong. 50 meleleh ini pipi, meleleh. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstick dan bedak lagi, tidak bisa. Saya punya teman, kami masih SMA, dia tato Guns N' Roses punya lambang yang orang pangku kaki begini itu. Bagus, gagah, kulit bagus, tinta bagus, kontrasnya dapat, bagus. 17 tahun. Dia umur 43 tahun, belum 50, baru 43 tahun. Dia sakit, saya pergi lihat dia itu, saya sedih juga. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah itu. Dia menurun. Tato di sini naga. Su 50 ulat bulu. Berubah. Tato di sini mawar merah. Su 50 bunga pepaya. Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya, ibu seumur berapa? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget. 50? Dapat lihat baru 40, baru 35. Jangan percaya. Jangan. Masa 50 sama 35? 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak gadis, ada yang tanya, ini siapa? Yang ini siapa? Ini siapa? Ini saya punya anak gadis yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak gadis dapat lihat kakak adik. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa mama dengan anak seperti kakak adik? Jemaat. Mama dengan anak kalau seperti kakak adik itu hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia punya anak muka terlalu tua. Jadi dia punya mama itu dekat. Atau kemungkinan kedua dia punya mama itu menikah terlalu muda. Mungkin umur 5 tahun sudah nikah. Ini siapa? Anak. Macam kakak ada. Umur 60 tahun. Ada jabatan, tidak ada jabatan sama saja. Pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, pendeta perusahaan itu kas pensiun orang di sekitar umur 60. Waktu kita masih aktif, kita datang orang bisa bilang, siap laksanakan, lanjutkan hormat. Aktif. Sudah pensiun, anak kecil yang baru kerja 3 bulan dilihat kita pada bilang, tua, asam urat aman kah? Sudah umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Pakai tongkat menaik lantai 2. Tidak. Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan orang umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun tidak penting. Tidak mungkin beli B2 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, jantung, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain mungkin masih kunyah. Kita tidak kunyah, kita seperti mall. Mall dia perasa sudah habis. Mau cari apa? Cari
Lebih baik. Bagaya. Saudara, itu penting tuh supaya kita, nama Yesus itu nama yang luar biasa. Ingat akan nama itu kemana saja kau pergi, indahlah nama pengharapan dunia, indahlah suka sorg. Ada masalah datang di Yesus, ini dia tambah jauh. Baru hanya nonton CEO itu, yang CEO menyamar itu, padahal dia dewa perang. Yang filmnya ada 2000, ceritanya sama semua. Aku bodoh, aku tidak mengerti. Di sini ada yang kerja nonton itu saja. Ada di sini dia. Tunjuk kita orang ya. Mama suka CEO menyamar itu. Jemaat, lihat ke ibadah-ibadah. Ajak itu suami, ada kerja-kerja di tambang, di perusahaan situ, tapi jangan lupa ikut ibadah. Jangan lupa ikut ibadah. Apa yang terlalu jadi, kalau ibadah itu penting. Tadi saya jelaskan begini, cerita ini bapak-bapak. Saya tambah sedikit ya. Sekalipun menjengkelkan saudara. Saya bilang begini, kalau sesuatu itu penting, mau sibuk bagaimanapun kita akan menemukan jalan. Tapi kalau sesuatu kita rasa tidak penting, biar sebebas apapun kita lebih banyak menemukan alasan. Contoh, kalau sebentar pulang dari sini lupa handphone, datang cari kok tidak? Datang cari kok tidak? Kenapa tidak biarkan biar koster dapat? Kenapa datang cari? Karena penting, karena mahal. Tapi coba, tisu yang kita pakai yang rencana buang di kotak sampah, tapi lupa, dia tersimpan sini. Datang ambil. Kenapa tidak datang ambil? Kan tidak penting. Kalau handphone yang kita lupa, biar sudah memasuk ke rumah. Aduh papa lupa handphone. Di mana? Ada di gereja. Koster tolong lihat dulu, di mana? Lihat semua, tadi saya duduk di semua kursi. Karena penting. Saya mau tanya, di POK ini orang lebih banyak menemukan jalan atau alasan? Sekarang ini kalau orang sibuk itu dirasa penting. Pak, ikut ibadah. Itu enggak bisa. Kenapa? Saya sibuk. Itu kalau dia ngomong sibuk itu seperti berarti sekali, seperti dia saya sibuk. Habis kalau Bapak sibuk, kami yang lain ini tidak sibuk. Kami ini buta huruf semua. Jadi jangan rasa kita paling sibuk. Ada orang lain juga lebih sibuk lagi. Tapi ada ibadah ini. Ini suami-suami dorang ini. Saya khotbah tentang kelemah lembutan. Saya bilang, banyak suami itu hanya sampai di lemah saja. Lembut tidak. Ketika dia lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau sudah sakit mau mati itu tiba-tiba dia lembut. Mama, tolong. Tuhan Yesus, itu kalau ada lembut, ada sakit. Kalau sehat-sehat istri, papa ikut ibadah. Ibadah. Ada suami begitu di sini. Siapa punya suami? Jujur kita kan mau dia jadi baik toh. Berdoa toh. Dia toh ibu. Aman. Begitu. Amin Bapak mama lihat kau ikut ibadah. Kasih tahu anak-anak dorang. Anak-anak kecil-kecil ini latih dorang beribadah. Latihan badan itu baik tapi terbatas gunanya. Ibadah ini mengandung janji. Baik untuk hidup sekarang maupun hidup di zaman yang akan datang. Kalau kita latih don dekat dengan Tuhan, don akan dekat dengan orang tua. Don tidak pititip ibu di panti jompo nanti waktu don sudah sukses. Jadi latih don baik-baik. Tuh dengar ibu. Baju merah. Betul ini. Supaya beribadah. Ini jemaat orang ini datang gereja pendeta khotbah don tidak dengar. Sibuk dengan HP. Padahal HP itu hanya kiriman dari Telkomsel.
tentang pulsa. Gaya-gaya. Saudara mau gaya sampai kapan? Tadi saya sudah jelaskan 50 tahun toh. 60. Orang tanya saya, pendeta yang di umur berapa? 49. Kenapa baru 49? Muka seperti 55. Baru umur 49 muka tua. Saya bilang kau salah. Ini bukan muka tua, ini muka berkarisma. Tidak penting itu semua. Saya akhiri khotbah ini. Saudara, saya melayani dengan sekumpulan orang buta. Mereka bikin acara KKR 3 hari. Hari pertama yang khotbah itu juga orang buta. Pemain musik orang buta, singer orang buta. Yang khotbah buta. Malam kedua, ketiga saya yang khotbah. Saya tanya maksud apa kamu? Yang menarik adalah ketika saya mau naik khotbah di malam pertama. Duduk di samping saya ketua dari para tunanetra. Namanya Mias, Yeremias. Kalau dia orang NTT biasa kita panggil Mias. Saya bilang, Mias, engkau mau melihat malam ini? Dia tertawa. Saya bilang, Mias, saya tidak butuh engkau pun tertawa. Malam hari ini kalau Tuhan bikin mujizat, matamu bisa melihat. Engkau mau atau tidak? Dia pegang saya pun tangan dan bilang, Pak Pendeta, melihat atau tidak melihat tidak penting bagi saya. Yang penting bagi saya adalah apakah saya tetap percaya pada Tuhan Yesus sekalipun saya tidak dapat melihat. Saya bilang lama saya tempelin kau ini. Seperti menyindir saya. Walau ku tak dapat melihat.